Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk Bapak dan Ibu. Salam 4M ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya pertama kali mengucapkan Assalamualaikum Pak Juli Anwar. Terima kasih banyak sudah membuka acara ini dengan paparan yang luar biasa, ringkas, padat, gitulah ya. Jitu, gitulah ya. Terima kasih juga untuk Unbin yang menyelenggarakan acara ini. Saya tersanjung diminta jadi salah satu teman ngobrol. Gitu. Nah, kalau Pak Juli tadi ngobrol kan yang serius-serius, kalau saya ini nggak bisa, Pak. Ya, cuma bisanya yang herai, yang receh-recehan aja lah, gitulah gitu. Jadi, nah saya kira itu mungkin saya izin share presentasi ya Ibu Dahlia ya. Monggo Pak, silakan Pak. Sudah tampak di layar kah? Sudah Pak, jelas. Sudah ya, oke. Baik, nah jadi tema yang saya ingin sampaikan adalah ngepop keren dan bergengsi lah gitulah. Jadi walaupun dia tulisan koran mungkin tapi juga enggak, ya bukan tulisan lampu merah juga gitulah ya, kira-kira begitu maknanya. Jadi adalah nilai yang bisa disampaikan gitu. Ini hari ini pertama ini yang di sebelah kanan ini foto Pak Juli waktu masih budak kayaknya. Ada yang kenal kah? Nah, kalau nggak kenal mungkin bukan orang Jawa lah gitu lah ya. Jadi ada yang dia sampaikan, Tuhan waktu ditanya di KKND, Tuhan memberi karunia saya bakat, namun saya mengasahnya. Jadi keterampilan itu tentu lewat proses, itulah intinya. Jadi beliau berbakat untuk menyanyi, membuat musik dan lain-lainnya, tapi bukan serta-merta itu. Kira-kira ini adalah almarhum Didi Kempot ya, almarhum Didi Kempot. Topik kita yang mau kita obrolkan secara cepat ini kira-kira ada 12 lah ya, 12. Tadi Pak Juli 8, saya 12 dan mudah-mudahan waktunya nggak lama juga gitu ya. Saya menyampaikan secara cepat saja, kira-kira gitu. Pertama, mengapa menulis, dan nanti nomor 11 ini adalah berkenaan dengan institusi pendidikan dan tulisan populer lah gitu. Nanti mungkin ini agak khusus sedikit yang dianggap bisa berbeda dengan 1 sampai ke 10-nya itu. Yang pertama, kenapa yang menulis itu kira-kira ada paham gini lah, apa yang tertulis akan mengendap, apa yang diungkap akan menguap. Nah, gitu. Jadi kalau Ibu Dahlia suka ngomong-ngomong nanti dia lupa, kalau ada yang tertulis itu diingatkan. Kata Ibu Itat, akuntan itu tugasnya mencatat supaya orang jujur tetap jujur. Apa buktinya? Ada catatannya. Kemudian ini kenang-kenangan Bapak dan Ibu, teman semua itu kenang-kenangan. Nanti kaget loh, kok bisa ya kayak gini gitu loh ya. Kemudian relaksasi, obat bagi jiwa. Nah, itu jadi kalau gundah gulana dan lain-lainnya banyak pikiran mutar-mutar di kepala, coba dituliskan. Paling juga 2-3 hari sudah selesai tuh. Kemudian dia jadi amal baik, menjadi jalan terang yang luar biasa. Ingat, suatu yang diperoleh oleh seseorang, dia akan melekat apa yang didapatkan. Dan itu kalau niatnya betul, dia sampai di akhirat. Bapak dan Ibu yang misalkan mengajarkan orang naik sepeda, kemudian dia dengan bisa sepeda, bisa kemana-mana, Bapak dan Ibu sudah menjadi andil bagi dia bisa kemana-mana. Misal gitu ya. Kemudian, kalau ada fee itu sangat halal itu. Dan kayaknya kalau buat minum kopi pahit, pahitnya terasa. Ya. Dan untuk sekarang, mungkin untuk yang dosen kita ada BKD gitu ya, dan tulisan populer ilmiah ini sudah diakui 1 SKS ya, kalau tidak salah maksimum. Jadi sudah lumayan lah. Gitu. Oke, itu. Kemudian syarat menulis itu disiplin. Jadi berusaha menyediakan waktu secara teratur per 2 minggu. Jadi kira-kira per 2 minggu kalau Bapak dan Ibu mau menulis, saya biasanya 2 mingguan gitu, dalam 2 minggu ini mengevaluasi situasinya.
situasi pasar, apa yang terjadi dan lain-lainnya. Nah, nanti kita bisa lihat. Kemudian membaca banyak atau luas, baik untuk satu topik maupun beragam. Nah, jadi bisa ada satu topik tertentu, ada yang agak beragam. Ini juga bisa berlangganan kayak di Jazz apa gitulah ya, kayak web-web. Saya berlangganan dua langganan lah ya gitu ya, yang gratis sebenarnya itu tentang risk management dan tentang McKinsey konsultan manajemen. Jadi kalau untuk melihat situasi atau apa yang terjadi di dunia gitu. Kemudian yang dimiliki lebih banyak dari yang diungkap, karena jangan lupa untuk menulis 1-2 lembar itu memerlukan pengetahuan yang lebih dari 1-2 lembar. Karena itu wajib menjadi kita untuk membaca lebih banyak lagi. Kira-kira begitu. Kemudian memilih tema. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan, mengevaluasi kejadian terakhir. Terus, kalau ada unek-unek yang ada, boleh ditanyakan. Bertanya pada rekan dan lain-lain juga boleh. Jadi, misalkan boleh bertanya, kira-kira kalau saya mau nulis minggu ini, topiknya apa? Gitu ya. Saya menulis tentang Freeport, waktu itu saya karena bertanya kepada teman, saya harus menulis tentang apa ya minggu ini? Wah, dia bilang sedapnya itu kalau tentang Freeport. Waktu itu Freeport lagi ditekan oleh ceritanya ada wakil rakyat yang menekan di rootnya untuk pembagian. Papa minta saham. Kebetulan saya sudah ke Freeport, jadi saya bisa melihat langsung situasi Freeport. Jadi saya menuliskan tentang itu. Kemudian membaca sumber berita populer dari ilmiah. Jadi tadi saya misalkan berlangganan McKinsey, berlangganan risk management dan lain-lain. Atau berdasarkan kesukaan hobi dan lain-lainnya. Saya ada menulis tentang sepak bola, manajemen. Itu sebenarnya karena hobi saya sepak bola, nontonnya MU. Jadi itu dari status FB. Jadi setelah menulis status, saya lihat, kayaknya ada loh beberapa status yang agak-agak ilmiahan gitu ya. Jadi, nah seperti itu. Jadi saya coba kemudian kemas ulang dengan lebih baik. Kira-kira begitu. Kemudian tantangan menulis, energinya besar. Menulis sendiri untuk satu artikel 6.600 karakter, sekitar 6.000-an lah mudahnya, antara 4.000 sampai 6.000 itu kira-kira 2 jam. 2 jam belum terhitung pencarian tema. Kalau Bapak dan Ibu sudah menulis, Bapak nggak bisa nulis lagi kayaknya sih kalau saya. Sudah jenuh itunya. Kemudian penghargaan moneternya rendah. Sangat rendah. Kemudian ada sedikit sinisme juga. Cuma bisa teori, nulis doang, praktek maka nggak bisa. Gitu-gitu ya. Ada juga gitu. Kemudian jumlah media, sarana lebih sedikit dibandingkan penulis. Jadi supply itu lebih besar dari demand-nya sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu menulis pun belum tentu ada yang mau menerbitkan. Tapi sekarang tersedia ini sarana menulis secara terbuka. Nah ini mungkin boleh lebih positif gitulah ya. Jadi saya kira itu. Kemudian memulai menulis tadi ya, harus ada niat, tadi ada seperti itu. Kemudian kita menentukan tema, jadi harus ada temanya. Tadi Pak Juli juga mungkin sudah simpulkan, tapi beliau dari sisi yang ilmiah lah gitu. Kemudian ikut aturan, tadi Pak Juli juga sudah sampaikan di ilmiah juga harus ikut aturan dari jurnalnya gitu ya. Jadi surat kabar memiliki aturan, misalkan dia menginginkan panjangnya 4.000 karakter. Ada yang menginginkan 6.000. Ada yang menginginkan hanya di bawah 2.000. Nah, ya nanti berlatih, nantinya akan halus sendiri. Kira-kira begitu. Kita sudah sampai di memulai menulis ya. Udah hampir habis nih Pak. Struktur menulis kira-kira dibagi 3. Pak. Jadi intro, isi, dan penutup. Nah, kira-kira gitu secara umum. Kira-kira intro itu 40 sampai 50 words kata. Jadi kalau dari 6.300 per 6.000, 5%. Penutup juga 5%, isi 90. Dah gitu aja. Jadi
Bapak perlu membuatkan, Bapak dan Ibu teman semua, mungkin kawan bisa membuatkannya begitu. Nanti dibuat dulu lah pointer-pointernya, apa sih yang mau dibuat isinya gitu ya. Jadi dari tema kemudian dibuatkan pointer beberapa isinya. Oke. Kemudian pemilihan katanya itu sederhana, lugas. Sederhana dan lugas. Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalimatnya akan clear, Tidak formal. Nah, ada kata-kata yang nggak formal. Jadi misalkan kalau ada istilah, Bapak dan Ibu bisa mungkin katakan jargon. Kalau keinginan tahu, saya juga lagi tahu nih, kepo. Kalau mengambil mungkin ngutil, ngintip, bos, direktur ya ganti bos, dan lain-lainnya lah gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang digunakan itu supaya dia menjadi cair, jadi tidak kaku. Nah, setiap orang nanti memiliki karakter dan ini mempengaruhi penulisan. Jadi Bapak dan Ibu memiliki perbedaan-perbedaan dalam tata cara menulisnya. Nah, apa itu ilmiah populer? Ya ilmiah, tetapi populer gitu loh. Jadi nilai-nilai kebenarannya ilmiah. Ilmiah nanti ya bisa dipelajari dalam metode lah, terukur, teruji, ada bukti dan lain-lainnya lah gitu. Kalau fiksi sebaliknya, ada yang fiksi ilmiah. Kalau fiksi itu nggak perlu dikonfirmasi, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Nah, ini disampaikan oleh penulis fiksi terkenal Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Jadi waktu dikonfirmasi kebenaran soal kawan-kawannya itu, apa betul Mahar itu melihara beruk, ternyata aslinya setelah didatangin di sana Mahar itu adalah guru akuntansi, bukan beruk. Nah, dia cuma sederhana aja sambil bercanda ya, namanya ini, itu cerita benar-benar, salah ya, itu ada kebenarannya, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Itulah. Nah, kalau ilmiah enggak gitu ya, memotret yang sebenarnya. Oke. Tadi bagaimana mendapatkan ide tulisannya, apa-apa aja lah. Saya tadi hobinya nonton sepak bola, jadi saya sudah ada menuliskan artikel ringan tentang sepak bola. Ya, buat kenang-kenangan. Pengetahuan, nah itu kalau kita punya pengetahuan, knowledge, itu bisa kita tuliskan ulang. Ingat ya, khususnya buat Bapak dan Ibu, semakin tua Bapak dan Ibu, itu nanti pengetahuannya itu obsolete. Ketinggalan zaman, mungkin lupa diisi dengan pengetahuan baru, dan hilang begitu saja. Tadi menguap. Nah, untuk menghindari menguap ini, supaya dia mengendap, harus dituliskan. Obrolan sehari-hari sama kawan bisa, gitu ya. Menyerap kekinian, nah, itu saya ada tulisan tentang TikTok, tapi dia hubungkan dengan saham, TikTokan saham. Jadi kalau TikTokan itu video, kayaknya, nah ini saham itu TikTokan itu dalam makna dia jual dan beli. Kira-kira seperti itu. Kemudian sumber kalimat, pembuka atau penutup, teoritis dan bisa juga fakta ringan. Jadi bisa secara teoritik, bisa juga fakta-fakta yang ringan. Kebanyakan fakta dan kesimpulan ringan. Sebaiknya kalimat penutup adalah tajam dan atau indah. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu harus coba-coba membuat rada-rada apa ya, romantis, satir atau apa gitu. Luka ini terlalu dalam. Wah, mungkin bisa jadi kalimat penutup gitu ya. Kira-kira begitulah, tajam dan atau indah gitu, kira-kira. Nah, ini sudah 10 itu Pak dari topik yang mau kita obrolkan. Sekarang ada topik yang ke-11, itu adalah tentang institusi dan tulisan populer Pak. Jadi
kebanyakan perguruan tinggi juga dan sekolah itu mengabaikan tulisan populer ini. Nah, mungkin sekarang sudah saatnya itu menjadi bagian Tridharma. Jadi melakukan Tridharma dan juga sudah diakui juga dalam sistem BKD kita. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi institusi itu dapat mengambil tempat atau hati dari stakeholder dengan mengakuisisi harian daerah. Jadi harus ada kerjasama kedua belah pihak di level institusi. Karena kalau satu dosen aja untuk memegang, misalkan bekerja sama seminggu sekali, berarti ada 52 minggu, dia harus menulis 52 artikel dalam 1 tahun, itu tampaknya berat. Lah ya, tampaknya berat. Tapi kalau itu menjadi kebijakan institusi, jadi institusi bekerja sama, misalkan ada koran daerah, gitulah ya, koran daerah ABC Solo, misalkan ada yang dari Solo 54, nah itu bisa dibagi dengan dosennya sebanyak 54 itu untuk menulis. Apa manfaatnya bagi institusi? Ya, institusi sudah dapat satu tempat pemasaran, mengenalkan diri, lain-lainnya melalui suatu surat kabar. Nah, surat kabar itu juga sebenarnya mendapatkan keuntungan juga, mendapatkan tulisan. Kalau tulisannya nanti bagus dan lain-lainnya, ya insya Allah dia akan senang, pembacanya juga senang. Jadi dia juga mendapatkan satu branding juga kedua belah pihak. Nah, masalahnya dalam kerjasama ini biasanya itu tidak ada fee buat penulisnya. Nah, kadang-kadang kalau disuruh nulis begitu kan agak-agak susah. Nah, institusi ini perlulah memberikan penghargaan atau rencana terpadu berkenan dengan hal ini. Nah, saya doakan sukses. Unbin bisa memulai mungkin nanti dengan di Bogor, ada mungkin koran Bogor. Yang ada di Cirebon mungkin bisa memulai dengan yang di Cirebon. Coba di dosennya ada berapa. Ya, setahun menulis satu artikel. Bisa lah. Atas nama institusi berarti kan nanti ada 54 artikel, 50 sampai 54 artikel setahun. Kira-kira begitu. Ini iseng-iseng aja, contoh-contoh kalimat terbuka yang saya quote dari artikel. Jadi saya sampaikan misalkan harga pasar dan harga buku, dua terminologi yang sering dipakai. Keduanya bisa serupa tapi tak sama dan menjadi komparasi atau rujukan yang baik. Saya kira ini kalimat ini awalnya mungkin saja sumbernya dari teoretik. Kalau yang kedua ini adalah misalkan bulan suci Ramadan tiba, saya agak gedekan sebentar mungkin biar kelihatan. Nah, mungkin begini lebih pas ya. Nah, bulan suci Ramadan tiba di awal Juni dan seterusnya umat Islam menjadi gembira. Jauh sebelumnya Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar terjadi peristiwa jungkir balik harga. Saya kira ini kalimat ini diambil dari mendengar pernyataan dari Bapak Presiden waktu itu. Apa yang dituliskan saya juga udah lupa. Kemudian ini tentang saham, ini obrolan saya. Dan ini mungkin dari teman juga cerita, jadi dia mengatakan, teman saya ini berkata bahwasanya dia zero sum game setelah bermain saham sekitar 25 tahun. Papanya mendapatkan return 400% untuk waktu 15 tahun. Nah, dia menyampaikan itu. Dan saya kemudian terinspirasi untuk menulis artikelnya. Jadi saya sampaikan cara papanya itu sederhana, sebenarnya aliran fundamental. Kira-kira begitu, ini artinya sumber kalimat awalnya. Yang bawah ini adalah kawan saya juga. Kawan saya memiliki usaha konsultan dan saya biasanya kalau dia ada sedikit hal yang perlu diobrolkan, sayalah jadi konsultannya. Jadi dia yang membawa ikan, saya yang membawa ikan, dia yang menjadi kokinya. Nah, itu menunjukkan dia dan direkturnya. Jadi proyek-proyek dibawa oleh dia, kemudian direkturnya mengelola proyek itu. Kira-kira gitu. Itu kira-kira. Kemudian ini beberapa contoh kalimat penutup. Para wirsawan menunjukkan bisnis adalah pengelolaan risiko sehingga melakukan aktivitas dalam bisnis tersebut bisa menggunakan banyak supplier dan konsumen dan juga antisipasi second plan
terhadap berbagai hal merupakan salah satu tindakan portofolio. Jangan lupa juga keluarga, serta berada pada jalan Tuhan merupakan portofolio yang wajib dimiliki. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti ini perlu juga Bapak, Ibu, dan teman semua sharingkan menurut saya. Karena agak indah gitu loh. Jadi jangan nggak kaku banget gitu loh. Jadi ya apa artinya Bapak Ibu sukses tapi keluarganya berantakan, apa artinya kemudian hidupnya ngawur, kan gitu kira-kira ya. Kemudian ini pengajar yang tidak menulis adalah koki tanpa masakan, atau setidaknya seperti masakan tanpa garam, hambar. Coba tanya Bapak dan Ibu, sudah berapa banyak tulisannya? Nah, ingat loh, kalau nggak punya tulisan itu koki tanpa masakan. Kalau nggak, masaknya nggak pakai garam tuh, darah tinggi ya. Ambar, oke. Ini contoh juga, jadi saya mungkin beberapa kepala daerah sudah mencoba menerapkan dengan memberi nomor telepon pengaduan. Saya nggak lupa judulnya, mungkin kayaknya best practice gitu ya. Namun perlu gebrakan lebih dasar lagi, service excellence dan zero korupsi. Kita belum sampai tahap itu, namun kita tetap boleh berharap. Semoga hal ini tidak akan lama lagi. Nah, jadi kalimat-kalimat penutupnya itu tadi agak-agak cantik gitu ya. Agak-agak cantik. Kalau yang keempat ini saya ingat tentang privat. Jadi saya mengkuatkan itu Gunung Grasberg. Gunung Grasberg itu adalah gunung di Freeport yang tingginya 4.280 meter dan sudah rata. Ya, jadi kita menguatkan kalimat penutupnya ini soal privat dengan Gunung Freeport. Ini contoh tulisan tahun 2014, jadi sudah cukup lama, mungkin 6 tahun lalu ya. Nah, sudah 60 tahun lalu. Ini tentang Sir Alex dan Kabinet Kerja. Waktu itu kemudian Pak Presiden baru menjadi Presiden dan kabinetnya Kabinet Kerja. Jadi Sir Alex ini karena saya fan MU, jadi ada apa? Saya mengikuti secara agak cukup gitu ya, dan falsafahnya juga. Jadi dia menciptakan misalkan seperti musuh imajiner gitu. Jadi menciptakan musuh imajiner untuk mengangkat motivasi dari klubnya. Ya, itu nanti Bapak dan Ibu yang mungkin mempelajari manajemen lebih detail akan mengetahui seperti itu. Kemudian ini soal nilai wajar yang tak wajar. Nah, ini juga kan kalau yang ini sebenarnya teoretik, tapi kan kita harus menulis dalam bahasa yang mudah gitu ya. Jadi kalau harga suatu saham itu 8.000, kemudian jadi 50, ya itu pasti ada salah satunya nggak benar. Masa 8.000 sama dengan 50. Nah, berarti di situ ada yang tidak wajar. Jadi, nah penutupnya saya kira agak bagus. Mencari nilai wajar itu harus mempergunakan asumsi yang memenuhi azas kewajaran. Kalau tidak, maka nilai wajarnya jadi tidak wajar. Nah, jadi ada message yang harus disampaikan. Kalau kita melakukan sesuatu, ya asumsinya harus wajar aja. Ini soal BPJS, intronya saya kutip dari McKinsey. Jadi saya lupa apa isinya. Jadi ini adalah soal apa American State Pension. Jadi ada apa cerita tentang BPJS di sana. Kemudian saya hubungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia, dan ditulisnya kayaknya di hari sekitar Hari Pahlawan. Jadi dikuatkan di penutupnya ini di Hari Pahlawannya. Kemudian ini ada tulisan contohnya tentang best practice. Intronya nggak ada, sebenarnya sangat panjang ini tentang agensi problema. Nah, mungkin nanti yang agensi problema itu adalah topik yang tema yang umum baik di akuntansi maupun di manajemen keuangan, dan sebenarnya itulah tema manajemen. Nah, isinya berbagai contoh dari agensi problema. Penutupnya kita pakai dengan jargon ACI. Jadi best praktik terbaik itu adalah penguasa itu memakai produk dalam negeri dan berselfie
di wilayah negeri ini yang amat luas. Jadi kalau itu adalah best practice, karena kita judulnya adalah best practice, memberikan contoh teladannya. Kira-kira itu. Ini soal lindung nilai. Saya teringat ada di tahun 80-an itu Drucker ya kalau tidak salah, yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi ini bisa intro, dan lindung nilai adalah hedging, itu adalah isi dalam mata kuliah manajemen keuangan internasional. Salah satu inti dari mata kuliah itu adalah exposure. Jadi kita menyampaikan itu, tapi tadi dengan bahasa yang sederhana aja. Nah, jadi kata penutupnya juga merupakan dikuncikan kalimatnya. Alangkah baiknya jika prosedur hedging diterapkan sebagai bagian kehati-hatian sebelum terlambat. Hedging ini perlu biaya, makanya orang tidak mau melakukannya. Tapi kalau nanti terkena eksiden, nah itu sudah terlambat. Persis kita kalau mengikuti asuransi. Kita perlu ikut asuransi. Saya bukan promosi loh ya, sebagai bagian kehati-hatian. Sebelum terlambat. Kalau udah kejadian nggak mau lagi asuransinya. Kira-kira. Ini soal investasi dan tabungan. Kalau yang belajar ekonomi, ada kurva ISLM gitu ya. Ibu Itat kayaknya ahli dulu pernah ngobrol sama saya tentang investment saving gitu ya. Nah, isinya tentang berbagai alternatif investasi. Di manajemen keuangan standar kan yang bawah kita tahu urutannya itu ya, dari risk free, risky, kemudian very high risky lah gitu kira-kira. Nah, terakhir juga ini juga cuma himbauan, kalimat mantra investasi yang selalu memberikan imbalan positif, yakni berinvestasi di jalan Tuhan. Nah, tadi saya sampaikan, coba kalau membuat kalimat-kalimat penutup itu yang rada-rada tajam atau indah. Mari berinvestasi. Oke. Ini soal produktivitas. Nah, jadi intronya, ini kita tahu, saya mendapatkan, juga mungkin mencari soal kantor Google yang sangat bagus dan lain-lainnya gitu ya. Kayaknya kerjanya main-main tuh, tapi hasilnya luar biasa bagus gitu ya. Jadi nggak selalu dengan tampilan yang real, yang realis, yang real, yang gagah dan lain-lainnya hasilnya lebih bagus. Nah, itu bisa buat intro. Kemudian ada berapa isinya, salah satu isi dari artikel itu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa berkontribusi ya, soal diterima enggaknya oleh masyarakat, itu lain lah. Itu saran di situ adalah hari kerja 4 hari dan waktu kerja lebih panjang. Itu saran saya untuk kemacetan Jakarta. Nah, ya, kemudian ya kalau penutupnya ini kayaknya biasa aja, ayo kerja produktif. Ya, kira-kira. Pemerintah waktu itu sudah menyanangkan kerja. Ah, gitu. Ini soal relativitas dalam ekonomi. Intro sebenarnya mungkin terinspirasi oleh Einstein. Einstein ada teori relativitas dan ini sangat ilmiah sebenarnya. Isinya adalah risk karakter. Jadi pemenang Nobel itu Arrow dan Pratt itu menuliskan tentang risk karakter ini. Ya, tapi kan kita tidak bicaranya ke situ. Nah, kita juga ingat dulu ada kuis yang kondang. Kalau yang milenial sekarang mungkin nggak tahu ya, Who Want to be Millionaire gitu ya. Who Want to be Millionaire itu beda orang akan beda pilihannya waktu metode sudden death itu. Nah, itu karena ada relativitas kepentingannya yang dihubungkan dengan risk karakter. Jadi, Who Want to be Millionaire itu sudah didasarkan cocok dengan teoritik ilmiah yang dituliskan di dalam artikel ilmiah. Kira-kira, tapi kita membuatnya tidak seperti itu. Oke. Kemudian ini TikTokan. Jadi TikTokan ya. Nah, ini saya juga ngikutin TikTokan. Jadi kita buat tuh dengan menggunakan aktivitas jual beli saham itu sebagai TikTok. TikTok dan isinya TikTokan dalam pasar saham. Jadi
berjual beli aja gitu kira-kira isinya, tapi juga ada message-nya ya. Ada message-nya, kita harus bertanggung jawab. Nah, ini penutupnya saya kira kalimatnya saya boleh muji dulu sendiri ya. Agak-agak cantik gitulah ya. Jadi peliharaan rumah tangga itu pula bukanlah barang liar. Barang liar itu dalam hal saham ini artinya yang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, dan ini ada message dari penerbit. Dalam hal ini saya tulisan-tulisannya di Investor ID. Saya diminta untuk membuat kalimat kira-kira besok itu pasar modal akan ulang tahun. Jadi mohon ada message di sana. Jadi saya menambahkan selamat ulang tahun pasar modal ke-43. Terus membangun bangsa. Jadi ini kalimat ini pesanan karena untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Jadi tiktokannya dimuat di situ. Di hari ulang tahunnya. Contoh 10 ini soal CSR perbukuan, ini sangat penting saya kira. Intronya ini real. Ada profesor di UI itu naskah bukunya ditolak sama penerbit. Bukan karena nggak bermutu, karena sangat bermutu. Karena yang sangat bermutu itu pembacanya sedikit. Coba kalau semua orang kemudian buku karya tulisnya nggak ada yang menerbitkan. Kita kehilangan potensi, pengetahuan dan lain-lainnya. Nanti tinggal ditambah-tambah nanti soal misalkan itu bisa sebenarnya bisa menghemat devisa dan lain-lainnya ada di isinya. Nah, penutupnya yang tadi ini, pengajar yang tidak menulis adalah koki tanpa masakan. Itu ini jebakan utang, mungkin Bapak dan Ibu suka terima-terima SMS gitu ya. KTA, kredit tanpa angsuran, kredit tanpa tanpa angsuran ya. Tanpa agunan ya. Kalau tanpa angsuran mau semua ya. Nah, isinya soal pengelolaan utang. Kemudian saya menutupnya bagaimana jika berutang untuk mendanai pendidikan. Ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan secara luas lah. Karena mungkin itu suatu hal yang produktif juga, harus berani gitu, harus dibuka. Misalkan gitu ya. Nah, lebih lanjutnya gitu. Kemudian ini plastik sebagai solusi, ini dia sebenarnya penulisnya adalah direktur dari Perdua. Beliau adalah direktur dari Pancabudi Idaman. Beliau membaca-baca tulisan saya dan saya pernah menulis dengan satu orang yang lain. Jadi dia menyampaikan saya ingin menulis. Ya, saya mengatakan tulislah, nanti saya yang mengeditnya. Jadi idenya secara umum dia, baru saya mengeditnya. Nah, itu kira-kira. Jadi judulnya keluar ini kira-kira. Jadi dia plus. Saya yang memberikan judul dan lain-lainnya, tapi tulisannya dia. Jadi plastik itu adalah sebagai solusi, bukan sebagai suatu yang buruk. Nah, selama ini kita bilang sampah plastik gitu. Nah, dia menyampaikan sebenarnya bukan itu konteksnya. Nah, jadi ada yang tidak dapat tersampaikan ke masyarakat. Nah, saya menyampaikan itu adalah jadi plastik itu sebagai solusi selama dia dikelola dengan bijak. Jadi plastik itu menyelamatkan lingkungan. Karena kalau nggak ada plastik, semua hutan sudah ditebang. Nah, itu kira-kira yang mau disampaikan. Nah, ini ada tentang kelas online yang kita lakukan sekarang, LON. Kita tahu semua negatifnya, nggak usah diomongkan. Tapi nulis kalau yang negatifnya nggak menarik. Kemudian saya mengisinya dari sisi yang positifnya. Apa yang positifnya? Sekarang saya lupa. Tapi kalau dibaca tulisan lagi, kita ingat lagi. Nah, itulah tadi yang kalau kita tuliskan, kita akan mengendap. Dan nggak nyangkut di otak, tersalurkan, terbagi ke banyak orang, kan itu hal-hal yang baik gitu ya. Kira-kira. Itu. Nah, waktu menulis ini, saya menulis kelon oleh redakturnya diganti kelas online, jadi dia nggak mau disingkat kelon. Mungkin konotasinya kelon itu agak-agak bau lah gitulah, jadi menjaga itu. Ada sedikit itunya. Ini time value of money, saya kira Bapak dan Ibu paham sekali, gitulah ya. Ini ditulis baru di akhir
Desember saya kira untuk penutup tahun. Nah, jadi isinya agak falsafah juga, tapi saya kira kalimat penutupnya ini agak bagus juga. Botol air di gurun lebih bernilai dibandingkan di tepi telaga. Sama-sama sebotol tuh. Nggak beda. Nah, kenapa bisa lebih bernilai? Ya, di diskon di tepi telaga nggak ada nilainya karena banyak. Sangat berharga di gurun. Wah, kalau di gurun nilai waktunya lah kira-kira gitu. Jadi semua perlu disesuaikan secara sesuai dan setiap waktu ada nilainya jika diisi yang bernilai. Itu, sorry. Nah, ini quote. Membaca adalah hiburan jiwa, Pak. Maka menulis adalah sang penghibur. Bapak dan Ibu suka ngintip-ngintip sosmed dan lain kan baca-baca tuh. Nah, jadi Bapak memindahkan kuadran. Bapak dan Ibu teman semua memindahkan ya, saya membaca tapi saya juga dibaca gitu ya. Kira-kira itu. Ini dari pertanyaan milenial. Milenial bertanya kepada saya tentang investasi saham, dia belum masuk. Dan diterbitkan di tanggal 24 Februari. Saya sampaikan di sini 24 Februari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya minta kepada redakturnya di hari Senin, saya minta tolong diterbitkan di hari Rabu tanggal 24 karena saya ulang tahun dan itu dipenuhi. Nah, buat itu saja. Ya, ini saya kira saya adalah penggemar Kus Plus, Rinto dan Roma dan Oke, saya kira begitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.